Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risladia Prabeswari dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan tentang senam lantai. Jadi, yang pertama ada tentang sejarah singkat senam lantai. Sebenarnya di beberapa sumber itu ada yang bilang sejarah senam lantai ini belum pasti atau belum tentu siapa yang nemuinnya dan di tahun berapa, tapi ada beberapa juga yang bilang senam ataupun senam lantai menjadi salah satu olahraga tertua di dunia karena olahraga ini sudah dilakukan oleh para biara di Tiongkok sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Namun, awalnya gerak-gerakan sederhana dari senam lantai yang dilakukan oleh biara-biara di Tiongkok bertujuan untuk bela diri dan pengobatan. Ya, ada tentang peraturan. Jadi, yang pertama itu ada atlet tidak boleh keluar dari arena sebelum penampilannya selesai. Kemudian yang kedua, terdapat bagian tubuh dari atlet seperti tangan atau kaki keluar sedikit saja atau mungkin keluar dari arena atau matrasnya dapat mengurangi skor yang telah diperolehnya. Atau juga dapat diberikan bendera merah oleh wasitnya. Kemudian tidak itu saja, jika atlet sedikit saja mempunyai ketidakseimbangan, maka dapat mengurangi skor atau nilai yang sudah diraih olehnya. Kemudian selanjutnya ada tentang gerakan roll depan. Jadi roll depan adalah gerakan berguling ke depan dengan beberapa bagian belakang bagian badan seperti pinggang, panggul, dan tengkuk mengenai matras. Nah, si roll depan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi cara pertama itu ada dengan awalan berdiri, dan cara kedua itu dengan awalan jongkok. Untuk awalan berdiri itu dapat dilakukan dengan angkat kedua tangan ke arah depan, bungkukkan badan, letakkan telapak tangan di atas matras, lipat kedua siku sedikit ke samping, masukkan kepala di antara kedua tangan, sentuhkan bahu pada matras, bergulinglah ke arah depan, tekuk kedua lutut, tarik dagu dan juga lutut ke dada dengan posisi akhir tangan merangkul lutut, kemudian dengan posisi akhir yang kita kenal sebagai jongkok. Untuk awalan jongkok itu dia sama aja tata caranya, cuman bedanya awalannya ya dia langsung jongkok gitu, terus dia baru ke depan gitu. Jadi intinya sama aja tapi beda awalan. Jadi ada roll depan ini ada awalan berdiri dan juga ada awalan jongkok. Kemudian selanjutnya ada kesalahan dan bantuan di roll depan. Jadi tuh ada beberapa kesalahan yang pasti tuh kadang terjadi gitu kalau kita ngelakuin roll depan, atau juga ada bantuan yang bisa kita lakukan biar seseorang itu bisa melakukan roll depan. Untuk bantuan yang dapat dilakukan yang pertama itu ada yang pertama, memegang bagian belakang kepala dan menolak ke kedua lutut. Yang kedua, dorong punggung pada waktu akan duduk. Yang ketiga, menekukan kepala dan menempatkannya di lantai di antara kedua tangan. Jadi kita bantu dengan tangan kita atau kita bantu dengan memegang bagian belakang kepala mereka. Kemudian selanjutnya ada kesalahan yang sering terjadi. Untuk kesalahan yang sering terjadi ini ada 3. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak bisa dibuka terlalu lebar atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Yang kedua, ada tumpuan tangan kurang atau tidak kuat dapat membuat keseimbangan badan kurang sempurna dan badan jatuh ke samping. Yang ketiga, ada bahu tidak diposisikan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Kemudian selanjutnya ada roll belakang. Kalau tadi tentang roll depan, sekarang kita akan membahas tentang roll belakang. Roll belakang adalah gerakan senam lantai dengan posisi badan berguling ke arah belakang mulai dari panggul, punggung, pinggang, dan tengkuk. Jadi ini ada caranya. Yang pertama itu posisi awal dalam keadaan jongkok dengan kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kemudian kepala menunduk dan juga dagu rapat ke bagian dada. Yang ketiga, jatuhkan ke arah belakang tetapi badan tetap bulat. Yang keempat, pada waktu punggung menyentuh matras, kedua lutut segera ditarik ke bagian belakang kepala. Selanjutnya, ada ketika kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras sampai tangan lurus dan juga kepala terangkat. Selanjutnya, ambil sikap jongkok dengan cara meluruskan tangan ke depan sejajar dengan bahu kemudian berdiri. Jadi ini sebenarnya agak mirip sama roll depan, cuman bedanya roll belakang ini ke belakang, terus yang jatuh tuh bagian belakang gitu. Jadi yang jatuh tuh bagian belakang duluan gitu.
Kemudian selanjutnya ada kesalahan dan bantuan di roll belakang. Pasti itu di beberapa gerakan ada kesalahan yang sering terjadi dan juga ada cara membantu orang untuk melakukan roll belakang. Untuk bantuan yang dapat dilakukan ada dua. Yang pertama, menopang dan mendorong pinggang ke arah guling belakang lalu membawanya ke arah guling. Yang kedua, mengangkat panggul dan juga membawa ke arah guling. Kemudian selanjutnya ada kesalahan yang sering terjadi. Untuk kesalahan yang sering terjadi itu ada peletakan tangan terlalu jauh ke bagian belakang. Kemudian selanjutnya ada keseimbangan tubuh kurang. Kemudian selanjutnya posisi saat mengguling kurang sempurna. Dan selanjutnya lagi mendarat dengan lutut. Kemudian gerakan selanjutnya adalah kayang. Kayang adalah gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik. Nah, untuk kayang ini ada dua cara. Jadi yang pertama itu ada dengan awalan berdiri dan juga dengan awalan berbaring. Jadi mereka ini intinya sama aja, kayang kayak gitu, tapi beda awalan. Jadi yang pertama itu berdiri, yang pertama berbaring. Jadi kita bakal bahas satu aja. Yang pertama awalan berdiri. Untuk awalan berdiri, ambil sikap berdiri tegak dengan posisi kaki sedikit terbuka. Kemudian posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. Gerakan tangan secara bersamaan atau dengan mengayunkan satu tangan ke belakang. Pastikan posisi kepala menengadah dan badan melenting ke belakang. Pastikan posisi telapak tangan menyentuh matras. Kemudian untuk berbaring itu tuh sama saja, tapi gerakan awal kita tuh kita berbaring tiduran gitu. Terus kita kayak tekuk kedua lutut, kemudian tekuk kedua siku tangan. Terus kita mengangkat badan, kemudian menopang ya dengan kaki. Kemudian selanjutnya ada kesalahan dan bantuan di gerakan kayang. Untuk bantuan yang dapat dilakukan oleh kita, orang yang membantu berdiri di samping orang yang akan melakukan kayang dan melingkarkan tangannya ke dalam pinggang dan turunkan secara perlahan. Kemudian bantuan juga dapat dilakukan oleh dua orang dengan berdiri di samping dan saling berpegangan dan pegangan diletakkan tepat di bagian pinggang. Kemudian untuk kesalahan yang sering terjadi, ini ada 5 kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, tidak melakukan pemanasan atau peregangan yang cukup. Yang kedua, siku tangan yang bengkok dikarenakan kekakuan pada bahu dan sendi. Yang ketiga, keseimbangan yang kurang. Yang keempat, posisi badan yang kurang membusur. Yang kelima, posisi kepala terlalu menengadah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang headstand. Jadi headstand adalah gerakan senam lantai dengan posisi berdiri dan kepala berada di bawah dan badan ditopang dengan memakai kedua tangan yang membentuk segitiga. Jadi untuk cara melakukan headstand ini ada 5. Untuk gerakan pertama, bungkukan badan dengan dahi dan kedua tangan bertumpu pada lantai atau pada matras. Yang kedua, pastikan dahi dan kedua tangan membentuk segitiga sama sisi. Yang ketiga, letakkan kepala pas di depan dengan membentuk segitiga. Yang keempat, jalankan kaki pelan-pelan ke arah depan. Yang kelima, ketika tulang punggung sudah dalam posisi lurus, kuatkan otot perut dengan menarik nafas, dengan mengangkat satu kaki lurus ke atas, diikuti dengan kaki yang lainnya. Jadi di headstand. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahan dan bantuan di gerakan headstand. Untuk bantuan yang dapat dilakukan ini ada 2. Yang pertama, membantu dengan mengangkat dan juga menarik panggul. Yang kedua, memegang dan juga menahan kedua kaki, memegang pada ujung pergelangan kaki atau ke belakang paha atau juga panggul. Kesalahan yang sering terjadi. Untuk kesalahan yang sering terjadi ada 3. Yang pertama, kekakuan di leher, sendi bahu, perut, pinggang, paha yang kurang kuat. Yang kedua, sikap atau posisi tangan yang salah seperti tangan tidak menghadap ke depan. Yang ketiga, penempatan atau posisi kedua tangan dan kepala tidak membentuk titik-titik segitiga sama sisi. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas tentang sikap lilin. Sikap lilin adalah gerakan senam lantai yang biasa dilakukan di atas matras dan kaki yang tegak ke atas lalu kepala ada di bawah dan membentuk menjadi bentuk lilin. Untuk melakukan sikap lilin itu jadi ada 4 cara. Yang pertama itu tidur terlentang dengan kedua kaki lurus.
Dan kedua tangan berada di samping kanan atau kiri badan, pandangan lurus ke atas, lalu angkat kedua kaki dan pinggul ke atas dibantu dengan memakai kedua tangan. Kemudian rapatkan kaki dan dorong dengan tangan hingga berbentuk siku, pastikan kaki dan pinggul lurus. Yang keempat, saat sedang melakukan pendaratan atau menurunkan kaki harus dilakukan secara pelan-pelan. Selanjutnya, ini ada kesalahan dan bantuan di sikap lilin. Jadi untuk bantuan yang dapat dilakukan di sikap lilin itu ada dua. Yang pertama ada orang yang membantu berdiri di samping atau di depannya, kemudian mengangkat kedua kaki yang melakukannya dan menahannya. Untuk yang kedua, memegang pergelangan kaki pada waktu meluruskan kedua kakinya ke atas. Kemudian untuk kesalahan yang sering terjadi, ada pinggang hanya ditopang memakai ibu jari, kedua kaki cenderung condong ke depan, menempatkan siku-siku tangan yang terlalu kuat dari garis lebar badan yang seharusnya, kemudian kurang bertumpu pada pundak, kemudian selanjutnya kedua kaki cenderung condong ke belakang. Jadi sekian presentasi dari saya tentang senam lantai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.